Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah! Yeay. Siapa sih yang pengen terkenal di dunia? Coba angkat tangan, Bu. Masya Allah, terkenal di dunia ya Bu ya, biar punya banyak fasilitas. Tapi lebih penting juga Bu, terkenal di akhirat. Nah sekarang tuh terkenal di dunia gampang banget Bu, ya kan? Kita bikin sensasi, masukin ke media sosial, diomongin kanan kiri, wow langsung terkenal ya kan? Tapi masalahnya terkenalnya itu ada hikmahnya enggak, ada manfaatnya enggak buat orang yang tahu siapa diri kita. Nah gimana caranya? Saya percaya banget insya Allah seluruh jamaah Islam itu indah itu terkenal di langit atau di akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena Bu, hidup kita kan di sini tuh nggak selamanya, tapi di sana hidupnya selamanya. Jadi pengen dong gimana caranya supaya kita juga nggak cuman viral di dunia, tapi juga viral di langit. Nah, di langit itu terkenal dengan penduduknya yang banyak banget, Masya Allah, yang aduh ribuan, jutaan, aku nggak tahu berapa jumlahnya malaikat yang banyak banget di langit. Langsung aja yuk pertama-tama kita belajar bersama dengan guru kita Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah, tepuk Masya tangan Allah. buat Caca. Ustadz, bener Ya. nggak sih katanya kalau penduduk di langit itu jauh lebih banyak daripada penduduk di bumi, bener nggak? That's right. Oh Bener. really? Really? Hah? Oh really? Really? Yes. Oke, would you Yes. please explain us? Aduh janganlah berbahasa Inggris. Kasih tausiahnya ya Ustadz Maulana Iya, ya. makasih. Tepuk tangan dulu buat Caca. Viral di bumi, viral di langit. Dunia akhirat. Iya, aduh amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jikalau Allah ingin mengangkat seseorang luar biasa, Allah memberitahukan para malaikatnya sehingga malaikat-malaikat pun menyebutnya. Inilah orang-orang yang viral di langit. Kenapa? Ternyata di langit ada penduduknya. Jangan bayangkan langit yang kita lihat itu berlapis-lapis dan penghuninya luar biasa lebih banyak daripada yang ada di bumi. Apalagi pada saat malam Lailatul Qadar atau malam di sepertiga malam. Itu luar biasa banyak malaikat, Bu. 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 Ya. Udah ketemu malaikat? Belum. Mau ketemu malaikat? Mau. Entar enggak lama lagi tuh. Ketahuilah, penduduk langit adalah malaikat. Dan malaikat itu luar biasa banyaknya. Dan mereka tugasnya hanya beribadah dan taat kepada Allah. Dan malaikat ini setiap 4 jari kata Nabi di langit ada malaikat yang sujud. Dan ada namanya Baitul Ma'mur. Di mana setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk dan tidak pernah kembali. Berarti luar biasa banyaknya malaikat. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, setiap bayi yang lahir didorong 3.600 malaikat. Jadi waktu kamu, siapa namanya? Rai. Raihan? Rai? Rai. Waktu Rai lahir, tahu Rai? Waktu lahir Rai, 3.600 malaikat yang mendorong Rai. Masya Allah. Jadi orang yang hamil banyak malaikat yang melindunginya. Amin ya Allah. 3.600 malaikat yang mendorong. Jadi anak-anak itu biasanya disebut malaikat. Karena memang masih banyak malaikatnya. Sampai dia pergi satu persatu tiap hari, tiap waktu. Dia pergi. Dan ketahuilah malaikat yang menjaga kita namanya Rakib, Atib. 1, 2, 3. Rakib, Atib. 1, 2, 3. Rakib, Atib. Tahu nggak Rakib Atib itu? Tidak sama setiap hari, beda-beda. Setiap waktu subuh bergantianlah malaikat itu. Di waktu subuh. Jadi jangan pernah tinggalkan salat yang dihadiri 2 malaikat.
Malaikat apa? Malaikat yang bertugas kemarin dan malaikat yang bertugas hari ini. Makanya ketika malaikat itu datang, dia berkata, aku temui dia dalam keadaan lagi salat. Sementara ia meninggalkan, aku tinggalkan dia sementara salat. Itu luar biasa disebut-sebut. Maka mau nggak kita mau disebut-sebut? Banyakin ibadah, utamanya yang puasa Senin Kamis. Pada saat Senin Kamis, hari Kamis di store amal ibadah manusia setiap Kamis. Maka disebutlah inilah amalan ibadah orang yang lagi berpuasa di bumi. Makanya ketika kita mau disebut-sebut di bumi, ini luar biasa. Apalagi yang suka bersedekah di pagi hari. Itu disebut-sebut malaikat. Ya Allah yang suka nolong orang, itu disebut-sebut malaikat. Dan malaikat itu banyak. Ada yang bisa hitung malaikat? Enggak. Bayangkan ibu yang hadir ini berapa sudah malaikatnya. Bahkan yang sudah balik tinggal 10 malaikat pelindungnya. Jadi jangan pernah menghina seseorang. Mungkin dia tidak marah tapi malaikat pelindungnya yang marah. Nah bahkan ibu bapak ini telat kagetnya. Jadi waktu bahkan daun yang jatuh pun dikawal dikawal malaikat. Bahkan setiap orang yang mau dicabut nyawanya, berapa malaikat maut yang datang? Berapa Ustaz? Ada riwayat mengatakan 80 malaikat di belakangnya malaikat maut. Masya Allah, banyak banget. Buat apa? Untuk menyebut-nyebut kebaikannya orang yang mau dicabut nyawanya. Amin, ya Allah baik banget. Iya, makanya luar biasa. Jadi ya Allah malaikat itu begitu banyak. Makanya jangan kita terlalu sombong, malas salat, malas ibadah. Ketahuilah ya malas ibadah. Ada makhluk Allah yang lebih taat daripada kita. Iya malaikat itu ya, Malaikat. Allah perintahkan apa udah langsung dikerjain Tidak, itu aja. tidak artinya pokoknya kerjanya taat aja, ibadah Pokoknya aja. Taat aja. Dan Tidak makan, tidak tidur. Masya Allah. Dan emang kalau misalkan kita meninggal itu begitu kita dicabut nyawanya kita dibawa ke langit dulu Langit ya? lagi, habis itu diturunkan lagi, dikawal lagi 2 malaikat. Masya Satu Allah. di kanan, yang Satu satu di kiri. kiri. Yang di kanan bawa Nah. catatan, yang di kiri bawa cambuk. Astagfirullahaladzim. Nah itu pas dibawa ke atas itu deh penduduk Ya. langit. Insya Allah nanti gini, Ustadz Maulana aduh wangi banget baunya. Amin. Amin, Amin Allah. dong Ustadz, amin. Amin kan kalau saya doain Ustadz malaikat doain saya juga. Amin, ya Allah. Ya dong. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bu yang meriah buat Ustadz Maulana. Bikin semangat pagi kita nih. Pagi-pagi disuruh sedekah, disuruh berbuat baik. Terus zikir pagi juga dan doain orang juga biar malaikat doain kita. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Yeay. Nah kebetulan nih di tengah-tengah kita udah ada bintang tamu yang cantik banget Masya Allah namanya Cynthia Mariska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah yang sebelah sini. Mau nganterin. Boleh kalau mau nganterin. Cynthia apa kabar? Baik Kak Caca, Cynthia tuh alhamdulillah. umurnya berapa sih? Masih muda banget. Aku 20 tahun. Ustazah umurnya berapa? Oh, 60. Nggak usah dijawab ya. Cynthia, gimana sih rasanya viral di dunia ini? Gimana rasanya? Pas kamu tahu, ih ternyata viral ya gitu gimana? Awalnya pusing. Oh pusing, bukan seneng. Awalnya pusing dulu. Oh pusing dulu, kan orang biasa kalau viral seneng. Kenapa tuh pusing? Iya karena notif banyak yang masuk. terus? Jadi ya terus habis itu senang. Terus habis itu senang, Terus follower habis langsung itu, naik, iya, engagement langsung naik, Iya. endorsement langsung banyak nggak yang masuk? Alhamdulillah Kak Caca. Alhamdulillahirobbilalamin membawa berkah ya. Iya, membawa berkah. Itu goyang ambiar itu emang kamu iseng awalnya bikinnya atau gimana? Aku ya cuma goyang pada umumnya sih sebenarnya Kak Caca ya. Terus? Lagi di acara konser kan kalau goyang ya. Udah enjoy Udah gitu aja. Ha-ha. Terus tiba-tiba yang memang terjadi begitu aja. Ada yang ngerekam terus nge-share di Twitter. Oh, jadi memang bukan kamu sendiri yang dengan sengaja. Bukan. Bukan ya, oke. Pertamanya kamu begitu viral di dunia itu kan bingung, ya kan? bingung. Tapi habis itu ujungnya seneng. Senang terus ada lagi. Apalagi? Jadi ngerasa harus punya tanggung jawab moral sih. Oh sama para luar followers. biasa, kasih tepuk tangan dong Bu. Jadi sekarang karena orang banyak melihat kamu public figure harus jadi contoh yang baik maksudnya Iya, gitu itu. ya. Nah sekarang gimana menurut kamu perasaan kamu kalau ternyata kamu juga viral di langit? Subhanallah. Ada. Viralnya dalam hal baik atau hal buruk? Hal baik dong, penduduk langit itu yang diomongin yang baik-baik. Oke, berarti amin ya. Pasti seneng banget lah. Heeh, senang banget. Kalau bisa ngajak keluarga viral juga kan di langit. Amin, insya Allah. Nah ternyata tuh banyak banget loh Cynthia loh. Amalan-amalan yang memang harusnya kita lakukan supaya kita bisa terkenal di langit. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan nih buat Cynthia nih. Buat bertanya kepada guru kita, ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Ya udah boleh silahkan.
Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam, Nah, Cynthia Marisca. Saya pengen nanya, kan kita anak muda nih suka banget sama yang kepancing perdebatan. Benar. Apalagi di sosmed tuh banyak netizen-netizen yang komen gitu. Dan kita tuh gampang banget lah kepancing emosinya buat ayo kita debat gitu. Pak, darah muda soalnya ya. Darah masih muda, menggebu-gebu. Iya. Oh, that's right. Terus gimana caranya ngehadepin tentang netizen-netizen itu sih Bu Ustazah? Gimana caranya kita menghindari Iya, perdebatan ya? iya, menghindari Apalagi yang nggak perdebatannya. manfaat. Benar. Baik, Ustazah boleh dong sekarang Ustazah Baru ke boleh tengah. maju nih? Boleh silahkan. Terima kasih Kakak Caca. Tolong dijawab ya Ustazah. Iya, Kita duduk sayang. sana yuk Cynthia Iya, yuk, iya. silahkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kalau kita ngomongin masalah anak muda, jangankan anak muda. Emak-emak aja doyan tuh berdebat. Ya. Apalagi anak muda. Dan kalau emak-emak sih banyak kan baper. Abis berdebat, leave group. Udah gak mau lagi itu dia di grupnya. Tapi kalau anak muda masih dia tahan. Nah, masalahnya apa benar untuk para anak muda yang bisa menjauhi dan menghindar dari perdebatan bisa membuat viral di langit atau bahkan di dunia dan di akhirat? Mau tahu? Ibu mau tahu nggak? Jadi ternyata orang itu emang suka berdebat. Apalagi kalau dia punya ilmu, kepengennya mejeng. Nih ya menurut gue begini ya, menurut gue begini ya. Begitu pemirsa. Tapi ternyata kalaupun memang berdebat harus kita lihat juga adab-adabnya. Gak apa-apa berdebat, namanya juga anak muda. Netizen ya kan, boleh aja dia suka-suka. Dia punya kuota, ya kan, dia punya Instagram, terserah dia suka-suka. Tapi ingat, Allah sudah mengajarkan kita di dalam firman-Nya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik, yang sopan. Jangan mentang-mentang anak muda, pinter semuanya, akhirnya kepengen menang sendiri. Nauzubillahimin. Bahkan ternyata gimana seorang anak muda bisa dengan berdebat dia terkenal di langit, di dunia dan di akhirat. Ternyata di dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Umamah, Rasulullah telah bersabda, Ana zaimun, kata Nabi nih ya, bukan kata saya. Pemirsa, Ana zaimun, aku menjamin bibaitin bahwa orang itu mendapatkan rumah fi robadil jannah, yaitu di pinggiran surga, Empire Estate, ya kan? Di pinggiran surga dia dapat rumah, ya kan? Gimana? Kalau dia bisa tarokal miro, dia bisa meninggalkan perdebatan, walau kana muhikon, walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar sekalipun, terus ada yang debatin, udah kita diam aja, santuy. Woles. Karena apa? Dengan kita benar, tapi kita tinggal perdebatan, maka Allah kasih kita pinggiran surga, yaitu rumah di sana. Mau nggak? Empire. Empire tuh pinggiran, Cin. Ya lumayan lah. Daripada kita nggak dapat sorga, mendingan kita dapat sorga, ya enggak? Tapi kalau pengen dapat sorga, kita harus benar-benar tadi beramal. Minimal buat anak muda, jangan suka berdebat, apalagi ujungnya berantem. Wala tafarroku, jangan pada berdebat, jangan pada berpecah belah. Karena apa? Kita harus bersatu. Anak muda zaman sekarang mah keren. Komunitasnya banyak, kumpulannya banyak, squad-squadnya banyak, ya kan? Dan itu insya Allah kalau niatnya baik insya Allah terkenal di langit. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, Pintu selalu terbuka. tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi yang namanya surga tadi ya, Adinda Cynthia sudah menyatakan, apalagi kalau terkenal di langit bisa bawa keluarga. Itu bisa banget terkenal di langit, viral di langit dengan cara apa? Dalam surat di Al-Quran dinyatakan apa? Kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka, bersama orang tua mereka di dalam surga, asalkan mereka satu iman. Jadi kalau belajar agama pun gak usah juga pakai berdebat. Karena ada orang belajarnya TK dulu, ya gak sih Bu? Ini ada orang ibu baru ngaji TK, ada yang udah SD, ada yang SMP. Yang SMP jangan debatin yang TK, kasihan loh yang baru belajar. Ini juga baru belajar juga jangan belagu. Karena apa? Ketika kita belajar, kemudian kita ingin berbangga-bangga dengan ilmu kita, maka dalam hadis nyatakan
dahalatin nar, dia akan masuk neraka. Nauzubillahi min. Dzalik. Jadi nuntut ilmu juga lihat niatnya. Ya. Aku belajar nih biar gue dibilang pinter. Aduh, biar jangan kalau berdebat juga. sama Kak Caca nih aku menang. Jangan Nauzubillahi dong, min. naudzubillahi min Jangan dzalik. sampai. Itu masalah zaman sekarang kayaknya. Itu dia. Yang satu ngerasa lebih bener, yang satu ngerasa apaan sih lo sok suci banget. Oh, jadi lo akhirnya soleha, berdebat. sok soleha. Nah, gitu. jadi harusnya sama-sama saling bertoleransi. Nah itu dia makanya kalau kata Al-Quran surat Az-Zumar kalau ada perbedaan pendapat fayattabiuna ahsano ikutin mana yang paling baik jangan berdebat. Begitu saya mau kesini aja deh kalau Aduh gitu. baik kalau begitu. Jazakillah khairan, terima kasih banyak. Kasih Wah, tepuk iya tangan tuh. dulu dong Bu buat Ustazah Lulung nih. Jamaah. Yeay. Nah, berbicara tentang viral di dunia dan juga viral di langit, saya mau mengajak Ustadz milenials kita, Ustadz Syam. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah siap-siap wabarakatuh. aja saya panggil Ustadz milenials, Iya tadinya mau manggil dong. Ustadz Maulana loh. Ustadz, berbicara tentang anak milenials, maunya tuh yang simple, cepet, apa-apa serba instan ya dong. Ibadah juga maunya begitu, pengennya yang cepet, simple, tapi pahalanya berat, bahkan bisa bikin kita viral di langit. Emang ada ya? Salah satunya katanya sih dengan terus berzikir pada saat berdiri, berjalan, nyetir, naik motor gitu. Emang apa sih bedanya zikir ketika kita sendiri sama ketika kita dilihat orang? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah. Yeay! Beberapa orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai 100 dalam kelasnya. Tapi ada juga seorang anak yang setengah mati belajar semalaman nilainya segitu-gitu aja. Beberapa orang di antara kita bekerja dengan mudahnya lalu gajinya banyak. Tapi beberapa orang juga bekerja sangat keras dengan penghasilan yang gak pernah cukup. Ada di antara kita yang mungkin sampai semudah itu Allah kasih dia viral. Tiba-tiba aja followersnya naik. Tapi ada juga di antara kita yang setengah mati beli followers gak naik-naik juga. Ada juga di antara kita yang dimudahkan oleh Allah. Ada juga yang setengah mati sampai dia mendapatkan. Dan selalu ingat keberhasilan yang kita dapatkan itu tidak pernah terlepas daripada dua hal. Dari usaha dan juga daripada izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mendapatkan sesuatu karena memang usahanya sangat keras. Tapi ingat di antara usaha itu pasti ada yang namanya izinnya Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah sesuatu terjadi kecuali Allah sudah izinkan. Maka semua tergantung daripada izinnya Allah. Yang pertama yang kita akan pelajari mengapa seseorang berzikir. Mengapa seseorang berzikir dan keutamaan daripada zikir di kala sepi dibandingkan zikir kepada tempat yang ramai. Allah katakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Setelah sholat berzikirlah kepada Allah. Ibu, kalau Syam bilang zikir yang kepikiran sama ibu zikir itu apa Bu? Subhanallah, astagfirullah. Astagfirullah. Apa lagi? Allahu Akbar. Apa lagi? Oke, Masya Allah. Ternyata zikir itu banyak banget. Sholat itu udah zikir. Oleh zikrullahi akbar. Baca Quran itu udah zikir. Majelis ilmu itu udah zikir. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah. Lagi naik motor nih. Lagi naik motor misalnya atau lagi nyetir. Pokoknya lihat sesuatu, lihat yang indah-indah bacanya Masya Allah. Masya Allah. Lihat sesuatu misalnya lihat kecelakaan di jalan gitu. Ibu bacanya apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak di rumah diomelin sama istri bacanya apa Pak? Innalillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ibu di rumah millennials misalnya lihat ibunya marah-marah ngomel mulu ya. Seakan-akan tahu semuanya tentang kehidupan anaknya gitu. Bacanya apa? Teman-teman, la haula wala quwata. Ya Allah aku tak berdaya di sini ya Allah. Tidak ada kekuatan dan upaya kecuali daripada Engkau ya Allah. Dan Allah katakan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan apapun. Tidak mungkin Bu orang dalam keadaan apapun itu selalu subhanallah alhamdulillah ilallah. Maka yang disebut dengan mengingat Allah adalah segala sesuatu yang terjadi kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apapun yang terjadi selalu diingatkan, selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan di jalan, dapat suatu musibah langsung kita mengingat ini semua Allah sudah izinkan dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Idznada rabbahu nidaan khafiyya
lagi galau nih teman-teman milenials yang ada di rumah. Lagi galau, apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Maka mereka mengingat Allah dalam suara lirihnya. Bukan dengerin lagu-lagu lirih. Ambiar dong kata Cindy, atau ambiar. Jangan ya. Bukan kata Sampai saya. ambiar. Masya Allah, tabarakallah. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan terdesak. Ya Allah, gue gak punya anak. Udah lama nikah gak punya anak. Sedih banget deh ditanyain sama orang-orang galau banget Nabi Zakaria alaihissalam. berdoa. Langsung iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia dengan suara lirih lalu mengatakan gini. Rabbi inni wahanal almu minni washta'ala ra'su syaiba. Walam akun bidu'a ika robbi syaqiyya. Masya Allah. Masya Allah. Pernah lihat. Masya Ibu, Allah, surah apa itu Bu? tabarakallah. Surah apa? Maryam. Surat Kenapa dijawab? Oh jangan dijawab ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Iya, Kata iya. kata Nabi Zakaria, saya nggak pernah kecewa ya Allah. Iya. Karena berharap kepada manusia kita bisa kecewa. Tapi kalau ketika kita berzikir kepada Allah, itu tidak akan pernah menimbulkan Masya Allah. kekecewaan. Karena itu Ustadz Syam, itu tuh pengalaman saya malu sama diri saya sendiri begitu baca artinya. Karena udah sekelas Nabi aja mau ngomong sama Allah, mau berdoa sama Allah, bikin opening statement yang keren banget. Masya Ya Allah, saya udah ubanan, saya udah lemes banget, pokoknya saya udah tua gitu ya. Masya Allah. Tapi saya nggak pernah kecewa denganmu ya Allah, padahal belum dititipin anak. Masya Allah, Kita tabarakallah. baru setahun nikah, baru 2 tahun nikah, baru 4 tahun nikah. Udah Makanya nggak pernah putus asa ya saya. ya Tahun malu. ke? Tahun keempat. Tahun keempat baru Makanya Allah insya Allah kasih. semua jamaah di sana yang lagi Amin, ya menunggu Allah. juga. Insya Allah dikasih di waktu yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik Ustazah Caca silakan dulu. Saya mau buka. Amin Oh, ya hostnya, Allah. sorry, Amin, sorry, amin, kirain amin. Ustaznya. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustaz Syam. Masya Allah. Malu nih saya jadinya. Jamaah. Nah ada pertanyaan lagi nih. Ada Ustadz Blangkon. Siap. Ustadz, kan tadi Ustadz Syam udah mengingatkan kita bahwa berzikir itu adalah ketika kita ngelihat rumput ingat Allah, ngelihat matahari ingat Allah. Pokoknya semuanya dikaitkan dengan Allah. Ada lagi gak sih amalan-amalan yang simple nih, tips buat millennials di rumah atau jamaah yang ada di rumah yang gak terlalu ribet tapi juga berat nilai pahalanya? Ada lah, ada. Ada. Mau dong kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Dikasih tahu apa enggak? Kasih tahu dong. Kasih tahu ya, Iya. kasih tahu ya. Kita Nanti lagi lah, nanti. Ya nanti aja. Iya, nanti aja. nanti Soalnya saya jawab. panjang nih penjelasannya. Oh iya. Aduh Butuh penasaran. waktu. Oke butuh waktu kalau begitu kita jeda dulu sebentar. Jadi buat jamaah Islam itu indah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.